Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, saya kedatangan cerita dari salah satu subscriber saya. Ya, seperti biasa, untuk nama, lokasi, dan tempat akan saya samarkan untuk kepentingan bersama. Yuk, tak perlu berlama-lama lagi. Langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Sebut saja di sini namanya Mas Bowo. Mas Bowo ini adalah salah satu karyawan pabrik. Ya, pabrik tekstil yang ada di Jawa Tengah ya. Mas Bowo ini adalah tulang punggung keluarga. Suatu malam, Mas Bowo ini pulang kerja. Si makhluk ini pergi ke hajatan pernikahan temannya. Menaiki sepeda motor. Nah, karena hujan Mes Bro ini, naiknya motor ini pelan-pelan karena takut tergelincir. Dan akhirnya Mas Bowo ini memasuki kawasan yang penduduknya ini sepi. Rumah itu, ya bisa dihitung ya. Di saat Mas Bowo ini melintas, anakku ini melihat seorang perempuan yang laki jalan. Dan akhirnya, karena Mas Bowo ini orangnya ini baik, akhirnya si Mas Bowo ini menghampiri, menanyakan kepada wanita itu. Ditanya, "Mbaknya mau kemana, Mbak? Hujan-hujan seperti ini kok. Nggak di rumah, malah mbaknya jalan. Udah pakai payung lagi." Si mbaknya ini cuma diam, cuma mengangguk saja. Dan akhirnya si Mas Tony menawari kepada si mbaknya ini, "Udah Mbak, saya antar aja. Ini kan udah malam, takut ada hal-hal yang tidak diinginkan." Akhirnya si mbaknya ini naik ke motornya Mas Bowo. Sepanjang perjalanan, si Masko ini mencoba mengajak ngobrol sama mbak-mbaknya ini. Mbaknya ini nggak jawab. Pikirannya Mas Koko mungkin mbaknya ini ada masalah. Jadi ya, wajar kalau ditanya siapa dan waktu. Mas Paul ini nanya namanya. Mbaknya ini cuma bilang, "Nama saya Desi." Dan akhirnya si Desi ini menepuk pundaknya Mas Bowo dan bilang, "Sudah berhenti di sini saja. Itu rumah saya, di belakang kebun itu." Sontak Mas Koko ini berhenti dan bilang, "Aduh, mbaknya ini kok bajunya kok basah. Semua ini pakai jas hujan saya saja." Ya akhirnya, si Mas Bowo ini ngasih jahitan itu kepada si mbaknya dan dipakai sama mbaknya. Nah, setelah mbaknya ini jalan, Mas Bowo juga cabut ya. Di dalam perjalanan pulang si Mas Bowo ini, karena Mas Bowo ini
tergolong bujang lapuk atau yang sekitar. Usianya hampir 40 ini. Belum menikah. Mas Bowo ini punya inisiatif. Gimana ya kalau besok pagi saya main ke rumah Desi? Dengan alasan mau ngambil jas hujan. Hah? Ini teman-teman, ternyata Mas Bowo ini ada rasa simpati sama si Desi walaupun baru kenal. Dan akhirnya, besok pagi habis salat zuhur, si Mas Bowo ini datang ke rumahnya si Desi. Sesampai di tempat si Desi ini turun, si Mas Bowo ini naik motornya pelan-pelan sambil melihat situasi. Di sekitar toko itu ada rumah. Dan akhirnya si Mas Bowo ini memberanikan diri. Nanya sama bapak-bapak yang ada di depan rumah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ada apa nak? Ini loh Pak. Saya mau nanya Pak. Iya silakan. Nanya apa nak? Ini saya mau tanya. Rumahnya Desi itu mana Pak? Nah sempat bingung bapaknya ini. Desi iya Desi. Semalam saya nganter si Desi pulang Pak. Nah katanya rumahnya sekitar sini. Si bapaknya ini enggak menjawab, bapaknya memanggil istrinya Bu. Bu keluar Bu, sini Bu. Ada apa Pak ini Bu? Ini ada anak muda kok. Nanya Desi Bu. Ibu-ibu tadi itu nanya sama cowok. Masnya kenal gimana? Ini loh Bu, waktu malam saya itu pulang dari kondangan, saya di jalan melihat ada wanita. Dan saya tanya namanya Desi dan saya antarin. Turunnya itu di depan jalan sana. Katanya rumahnya daerah sini. Ini saya mau silaturahmi ke rumahnya sambil ngambil jas hujan yang semalam itu saya pinjam ibu. Sontak bapak dan ibu itu menangis. Mas pokoknya ini kaget. Loh kok nangis Bu? Gini Nona, Desi itu anak saya. Seminggu yang lalu itu Desi itu meninggal. Kecelakaan. Dan sudah dimakamkan. Makamnya itu ada di belakang rumah. Jadi kalau misalnya masnya ini semalam nganterin Desi, itu nggak mungkin. Beneran Bu, saya nganterin ya udah. Sini ikut saya, tak kasih lihat ya makamnya si Desi. Dan akhirnya si Marco ini diantar bapak sama ibunya si Desi. Alangkah kagetnya, ternyata si Marco ini melihat jas hujan yang semalam itu dipinjamkan itu ada di sebelah makamnya si Desi. Mas bohong kaget. Baru Mas Bowo ini mempunyai rasa cinta kepada seorang wanita. Ternyata wanita yang ditaksir Mas Bowo ini sudah meninggal. Dan akhirnya Mas Pongok minta izin kepada kedua orang tua si almarhum Desi untuk mengirimkan doa. Dan setelah Mas Bowo ini mengirimkan doa, Mas Bowo pamit pulang.
Sesampai di rumah Mas Bowo, karena badannya capek dan masih bingung, ternyata yang di atas, si Mas Bowo ini sudah meninggal. Mas Bowo ini tertidur. Nah, dalam tidurnya ini Mas Bowo ketemu lagi sama si Desi, dan si Desi ini bilang kepada Mas Bowo, "Terima kasih sudah mengirim doa untuk saya. Semoga segala amal perbuatan kamu dibalas oleh yang di atas ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih." Dan akhirnya Mas Bro ini terbangun. Sama-sama. Itu sedikit pengalaman yang bisa saya ceritakan dari salah satu subscriber saya. Dan ternyata di subscriber saya ini pernah mempunyai pengalaman mengantarkan. Dan ternyata wanita itu sudah meninggal. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi